Jumpa lagi saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers? Pada hari ini kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Yang mana seperti biasanya kami akan mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya, sambil melihat seperti apa perkembangannya hari demi hari. Jadi pastikan untuk selalu mengikuti perjalanan kami ya, agar tidak ketinggalan cerita ataupun informasi terbaru yang akan kami sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Kembali dapat kita saksikan situasi terkini yang ada di sekitar kawasan Ubud Bali. Lalu lintas cukup lancar terlihat, dan di hadapan kami juga terdapat sepertinya renovasi ya, renovasi di SMPN 1 Ubud. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan sambil kami bercerita ya, terkait sebelumnya yang kami informasikan bahwasanya tahun 2024 mendatang turis asing yang datang ke Bali akan dikenakan pungutan senilai 150.000 per orang, baik itu dewasa maupun anak-anak. Rencananya kebijakan tersebut dilakukan mulai tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, tarif masuk turis asing tersebut sudah lebih dulu diterapkan di negara-negara lain. Sama halnya di negara Thailand, di Bangkok, para turis asing dikenakan tarif senilai 300 baht atau sekitar 130.000. Kepala Dinas Pariwisata Bali pun menjanjikan pungutan tersebut transparan dan akuntabel, karena pembayarannya nanti diakses melalui aplikasi di sistem e-payment Provinsi Bali. Yang mana Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun menyebutkan bahwasanya tarif masuk untuk turis asing tersebut berbeda dengan pajak. Tarif tersebut, tarif 150.000 tersebut merupakan biaya untuk mengembangkan wisata yang berkelanjutan. Jadi pungutan yang akan diterapkan mulai tahun 2024 mendatang bukan teks, tapi untuk menjaga alam dan wisata Bali. Sebelumnya pun sudah terdapat peraturan daerah Perda Bali yang mengatur terkait kontribusi wisatawan asing, namun secara sukarela. Seiring dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, di dalamnya terdapat amanah untuk dapat melakukan pemungutan kepada wisatawan asing. Sebelumnya memang telah ada Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan, tapi sifatnya hanya sukarela. Sekarang wajib draft sudah diusulkan ke DPRD. Nantinya jika telah terlaksana, wisatawan asing dapat membayar sebelum sampai Bali dengan sistem e-payment. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mendukung kebijakan tersebut ya. Tujuannya adalah baik agar wisatawan mancanegara yang hadir ke Bali total sekarang hampir 4,5 juta targetnya tahun ini. Dana yang dikumpulkan untuk alam konservasi lingkungan adat dan budaya Bali. Kembali sambil kita saksikan kondisi lalu lintas di sekitar kawasan wisata Ubud Bali pada hari ini, pada pagi hari ini ya, masih terlihat cukup longgar, cukup lancar terlihat.
Para wisatawan pun juga terlihat berjalan kaki seperti hari-hari biasanya di sekitar kawasan wisata Ubud. Memang Ubud paling banyak, bisa dikatakan paling banyak terdapat wisatawan mancanegara yang beraktivitas dengan cara berjalan kaki dibandingkan dengan tempat-tempat wisata lainnya ya. Mulai dari wisatawan Asia hingga wisatawan dari Eropa. Dan kali ini kami akan mengajak Sobat Lovers untuk masuk ke dalam Pura Taman Saraswati Ubud. Kembali sambil kita lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait pungutan yang akan diterapkan kepada wisatawan asing pada tahun 2024 mendatang ya. Rencana aturan baru tersebut rupanya mendapat perhatian internasional. Media asing, salah satunya Channel News Asia atau CNA, memberitakan aturan yang akan berlaku pada tahun 2024. Dunia internasional sepertinya perlu mewanti-wanti masyarakat sejak awal karena Bali merupakan destinasi populer dan favorit bagi wisatawan mancanegara. Dalam lamannya, CNA atau Channel News Asia menuliskan bahwasannya Bali mencoba memanfaatkan popularitasnya untuk meningkatkan pundi-pundi pemasukan dan melindungi daya tarik wisatanya dengan meminta turis membayar sejumlah uang. Pembayaran retribusi bagi turis asing hanya berlaku satu kali selama kunjungan mereka ke Bali. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik. Biaya tersebut berlaku untuk turis asing ya, turis dari luar negeri, tidak untuk bagi wisatawan domestik atau turis dari Indonesia. Sebagai informasi, lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi Bali pada tahun-tahun lalu. Ketika Bali pulih dari pandemi COVID-19, pemerintah mulai bersih-bersih turis yang melanggar aturan. Ketika ditanya apakah pajak baru tersebut akan menghalangi kunjungan turis mancanegara, Bali Wine Coaster pun dengan percaya diri mengatakan jumlahnya tak akan menurun. Tidak masalah, ini akan bermanfaat untuk lingkungan budaya dan akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih berkualitas sehingga berwisata ke Bali akan lebih nyaman dan aman. Bahkan guna menyikapi banyaknya keluhan masyarakat akan tingkah nyeleneh yang dilakukan turis asing, pemerintah Bali pun juga menerbitkan panduan wisatawan di Bali. Panduan berupa do and don'ts, yang mana panduan tersebut telah diluncurkan pada bulan Juni lalu ya, setelah ditekan kantor imigrasi Bali. Baik, kembali dapat kita saksikan aktivitas wisatawan di sekitar halaman dari Pura Taman Saraswati ya. Banyak diantaranya para wisatawan yang bersuah foto mencari spot-spot terbaik di sekitar kawasan ini ya. Banyaknya tempat wisata di Bali, terutama di Ubud, memang memiliki magnet tersendiri bagi para wisatawan yang memiliki niat untuk mengunjungi salah satu destinasi paling populer. Seperti halnya di Pura Taman Saraswati kolam teratai ini ya. Pura ini memiliki pelataran yang dikelilingi oleh kolam teratai. Bahkan selain kolam teratai, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan dari pohon Kamboja yang menghiasi tepi kolam, dan terdapat pula jembatan yang menghubungkan area luar pura dengan area gerbang utama pura. Tepat ketika setelah menyeberangi jembatan, maka para pengunjung akan melihat banyak patung yang berjajaran ya di sekitaran di pinggir jembatan. Bisa kita saksikan bersama ya. Banyak wisatawan pun bersuah foto di hadapan kami saat ini, bisa kita simak juga ya. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, dan mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kembali dapat kami informasikan bahwasanya pada video kali ini kami awali tadi di Jalan Raya Ubud, lalu kami masuki Pura Taman Saraswati.
yang mana selama Sobat Lovers berada di kawasan Pura Taman Saraswati ini, pastinya Sobat Lovers akan melihat berbagai macam arsitektur yang khas dengan relief, ukir, dan berbagai seni artistiknya, yang mana ini merupakan daya tarik utama di tempat ini ya. Apalagi jika Sobat Lovers merupakan seorang yang sangat-sangat menyukai sosial media, maka Sobat Lovers akan dengan mudah menemukan spot-spot foto yang menarik dan instagramable pastinya di Pura Taman Saraswati Ubud. Kesempatan untuk mengabadikan gambar dengan latar arsitektur klasik dipadukan dengan kolam bunga teratai yang indah sekaligus mempesona tentunya akan menjadikan hasil gambar terlihat jauh lebih indah. Seperti halnya di Puri Saren Ubud, setiap pengunjung yang memasuki kawasan pura ini, Pura Taman Saraswati, tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun para wisatawan akan dikenakan biaya ketika ingin menyaksikan pertunjukan tari ya pada malam hari, biasanya tari Ramayana ataupun tari Legong, yang mana hampir setiap malam diselenggarakan di halaman dari Puri Taman Saraswati. Biayanya pun kurang lebih sekitar 80.000 atau 100.000 untuk per wisatawan. Jadi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pura Taman Saraswati ataupun hanya sekedar foto-foto juga boleh, gratis. Dan jika ingin menyaksikan tari-tarian tradisional Bali bisa datang di malam hari dengan biaya yang telah kami sebutkan sebelumnya tadi ya. Baik, kembali dapat kita saksikan sebuah patung yang terlihat di hadapan kami saat ini. Ada yang tahu Sobat Lovers patung ini memiliki makna apa? Seperti seorang resi ya yang sedang tidur atau sedang santai. Jadi teringat sebuah patung Buddha tidur yang berada di negara Thailand. Setiap negara memang memiliki ciri khasnya masing-masing, yang salah satunya bisa berbentuk ikon. Adanya landmark membuat sebuah negara semakin mudah untuk dikenali pastinya ya. Seperti halnya patung Liberty Amerika Serikat, Menara Eiffel ada di Prancis, lalu Big Ben ada di Inggris, ada juga Colosseum di Italia, patung Merlin di Singapura, ada juga gedung Opera Sydney di Australia, lalu ada juga Burj Khalifa di Uni Emirat Arab, ada juga menara kembar Petronas Malaysia, Taj Mahal di India, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu ikon-ikon terkenal dari berbagai negara ya Sobat Lovers, bisa kita saksikan bersama.
Memang setiap negara memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Kembali dapat kita saksikan aktivitas wisatawan, banyak juga yang mulai berdatangan kembali ya ke area dari Pura Taman Saraswati Ubud yang dikelilingi oleh taman teratai dengan air mancur. Di setiap patung yang ada di jembatan bisa kita saksikan. Sangat sejuk, sangat indah sekali suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Bagi seperti lovers yang bertanya di mana lokasi ini, Pura Taman Saraswati ini berada tidak jauh dari pusat keramaian di Ubud. Tempatnya sangat mudah sekali dijangkau ya. Sobat lovers bisa berjalan dari Ubud Art Market atau dari Puri Saren Ubud. Berjalan kaki bisa ditempuh lantaran jaraknya hanya sekitar 200 meter dari Puri Saren Ubud ya. Alamatnya pun berada di sekitar Jalan Kajeng, tepat di belakang Cafe Lotus yang ada di hadapan kami saat ini. Lantaran bangunannya cukup tersembunyi memang. Namun di sekitar area Pura Taman Saraswati terdapat beberapa warga yang menjual tiket tari-tarian, jadi bisa bertanya jika masih bingung. Baiklah saudara lovers, demikian cerita ataupun informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan memberikan hiburan bagi sobat Virtual Lovers semuanya ya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.